Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi grafik perubahan wujud zat. Karena dalam SKL PAS dari Kabupaten Sleman, soal untuk PAS semester ini, yaitu nanti akan disajikan sebuah grafik hubungan kalor. Nanti peserta didik menghitung dua proses perubahan wujud zat berdasarkan grafik tersebut. Untuk itu Bapak jelaskan grafiknya seperti apa karena materi ini belum ada di SD. Untuk itu perhatikan materinya. Langsung saja untuk yang pertama gambar grafik. Nah, biasanya grafik perubahan wujud zat itu bentuknya seperti ini, seperti tangga. Ada beberapa proses. Untuk gambar ini, itu ada 5 proses, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat dan agar mudah dipahami anak-anak dalam belajar di PJJ. Oke, untuk perubahan wujud zat, kita mulai dari gambar Q1. Ya, ini adalah perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu biasanya dimulai dari yang namanya S. Nah, untuk itu di bawah 0 ini, ya langsung saja di bawah 0 ini, di sini wujudnya adalah S. Wujudnya adalah S. Nah, untuk mencari kalornya, Q1 itu memakai rumus ini. MC delta T. Nah, kita jelaskan dulu apa itu QMC delta T. Oke, di sini ada Q itu kalor, ya, Q itu kalor, M itu adalah massa S. Karena ini wujudnya S, maka M itu adalah massa S. C, nah C ini adalah kalor jenis, karena di sini S, maka kalor jenis S. Nah, ini pasti di soal ada. Terus delta T. Apa itu delta T? Yaitu selisih suhu. Nah, selisih suhu ini yang besar kurangi yang kecil. Nah, ini selisih suhunya. Min 40 dan 0 itu besar yang mana? Pasti besar yang 0. Maka 0 kurangi min 40. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti pasti berbeda-beda untuk ini, delta T. Atau perubahan suhunya. Nah, yang kedua ada rumus yang namanya M kali L. M itu sama, yaitu massa S. Nah, kalau di Q2 yang datar ini ya, yang datar ini tidak memakai C delta T, tapi memakai rumus L. Apa L ini? L ini adalah kalor lebur. Nah, kalau dari es ke air itu kan pasti melebur. Maka L ini adalah kalor lebur. Nah, ini di soal pasti juga ada. Kita lanjut di Q3. Oke. Rumusnya sama, yaitu M, C, delta, T. Ini bisa disingkat ini. Macet. Nah, biar mudah menghafalkan. Macet. M itu apa? M itu massa, tetapi ingat, karena di atas 0 sampai 100 itu wujudnya adalah air. Nah, air itu pasti suhunya di atas 0, tapi di bawah 100.
Nah, M itu adalah massa air. Kalau Q3 pasti dia air. C-nya juga bukan CS, tetapi C kalor jenis. Nah, kalor jenis apa? Air. Hati-hati, jangan S ya, karena ketiga. Delta T adalah selisih suhu. Oke. Kalau ini misalkan ya, misalkan yang ini. Selisih suhunya berapa? Ya udah, yang besar kurangi yang kecil. 0 sama 100, besar mana? 100. Kurangi 0, 100. Ini misalnya. Nah, di grafik perubahan wujud itu ada beberapa rumus. Yang pertama itu adalah Q1 itu pasti MC delta T. Karena gambarnya miring, ya, karena gambarnya miring, maka dia disingkat macet. Pokoknya kalau gambarnya miring, maka dia macet. Oke. Ketiga juga seperti itu. Ini gambarnya miring, grafiknya miring, berarti dia pakai macet. Tetapi hati-hati, kalau Q1 itu S, tapi kalau Q3 itu air. Kita lihat Q3 karena miring, maka macet. Nah, tetapi kalau Q3 itu adalah air. Nah, Q2 itu pasti lebur. Itu pasti rumusnya M kali L. Itu udah pasti ya, M kali L. Nah, yang Q4 ini harusnya bukan L, tapi U. Harusnya ini adalah uap. Karena kalau air di atas 100 derajat itu pasti uap. Nah, ini uap. Gitu, yuk kita lanjut di slide berikutnya. Kita identifikasi. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, coba kita lihat ya. Kalau Q1 tadi rumusnya adalah M, karena gambarnya miring, macet. Tulis dulu macet. Karena di bawah 0, maka dia S. Sip. Q2, dia datar, ya. Datar, lancar. Berarti dia pakai rumus Q2 sama dengan M kali L, lebur. Q3, karena dia gambarnya miring, maka langsung saja macet. Nah, tapi karena di atas 0, maka di sini air. Q4, nah ini 100 ya. Kalau wujudnya di atas 100 derajat itu berarti apa? Uap. Ini Q4 itu pasti M kali U. Nah, ini CS, terus L, terus C air, terus U, itu pasti di soal sudah ada, sudah diketahui. Oke, kita contoh soal. Nah, ini ada soal UN tahun 2014-2015. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg. Oke, 1 kg. Nah, berarti di sini adalah massa S-nya 1 kg. Ya, massanya 1 kg. Terus, kalor jenis S. Nah, ini sudah diketahui ya, kalor jenis S 2100. Kalor lebur S, berarti ml, itu adalah L-nya 336.000. Dan kalor jenis air, C air, karena di sini air. Kalau kalor jenis S berarti CS. Maka kalor yang dibutuhkan dari proses P, Q, R. Oke, ada 3 tahapan. Yang pertama naik, yang kedua lancar. Oke, kita masukkan. Kalau dari paling bawah berarti dia adalah Q1.
1 sama dengan, karena gambarnya miring, maka macet. Yuk, C-nya apa? Karena di bawah 0, maka S. M-nya berapa? 1 kg. CS-nya berapa? Kita cari CS, kalor jenis es. Oh, 2100. Ya udah, ditulis 2100 apa adanya. Sekarang kita cari delta T, selisih suhunya. Besar kurangi kecil. Berapa ini selisihnya? 0 kurangi min 5, maka 5. Berapa ini? 2, 21 kali 5. 21 kali 5. 5, 10. Tambah 0, 2. 105, 00. Oke. Ini proses dari P ke Q. P ke Q. Sekarang kita Q ke R. Oke. Q ke R. Karena gambarnya lancar, lurus, maka dia pakai rumus apa? Mudah saja ya. L. M-nya berapa? 1. Leburnya berapa? Cari di soal. Lebur. Nih. 336. Berarti 336, 000. Karena yang ditanyakan P, Q, R, makanya dijumlahkan. 336.000 ditambah 10.500. Tambahkan 0,0563. Ada 346.500. Kalau ada berarti ini. Seperti itu ya anak-anak. Nah, besok soal DPAS itu pasti seperti ini. Ada 2 proses yang ditanyakan. Biasanya P, Q, R. Gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian. Semoga dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.